Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Siang Ibu. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu April beserta kuasa hukumnya Ibu Adel, dan juga selamat siang Ibu Linda. Terima kasih atas kehadiran para pihak pada siang hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Delia Balki. Saya di sini sebagai mediator dalam perkara Ibu April sebagai pemilik catering Melati dan juga Ibu Linda sebagai pemilik event organizer Samarati. Mediasi pada hari ini merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Adapun tujuan dari mediasi untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak atau biasa yang disebut dengan win-win solution. Jadi win-win solution ini menyelesaikan masalah tanpa harus menempuh proses persidangan yang lebih panjang. Dan saya berharap para pihak maupun Ibu April dan juga Ibu Linda dapat menyelesaikan masalah ini secara terbuka, namun tetap menjaga etika dan saling menghargai. Baik, sebelum masuk ke pokok perkara, saya persilakan kedua belah pihak memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu April. Silakan Ibu. Baik Ibu, atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Deno April Yandalinka Putri. Bisa dipanggil Ibu April dan selaku pemilik catering Melati, dan ini kuasa hukum saya. Saya Adelia Putri, sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukum dari Ibu April untuk mendampingi dan mewakili kepentingan hukum klien kami. Perkenalkan, saya Linda Ayu, biasa dipanggil Linda. Saya pemilik IO Kamarati. Baik, karena kedua belah pihak telah memperkenalkan diri, saya lanjut untuk menyampaikan aturan dalam proses mediasi siang hari ini. Jadi dalam mediasi hari ini terdapat beberapa aturan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, apabila salah satu pihak berbicara, pihak lain tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan. Yang kedua, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, dalam menyampaikan pendapat diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung salah satu pihak lain. Yang keempat, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah apabila diperlukan. Yang kelima, seluruh proses mediasi ini bersifat rahasia dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai bukti apabila suatu hari ada sengketa lagi di pengadilan. Dari aturan tersebut, apakah dapat dipahami dan disetujui? Dipahami, Ibu. Baik, kita masuk ke pokok perkara. Saya persilakan dari Ibu April terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya. Silakan. Oke, baik. Jadi pada tanggal 10 Januari 2026 ini, saya dan Ibu Linda ini menandatangani perjanjian catering untuk 500 porsi makanan senilai 75 juta rupiah. Nah, itu tuh sudah di DP 25 juta rupiah, sudah dibayarkan ya. Nah, sisa 50 juta rupiah ini harus dilunasi maksimal 3 hari setelah acara itu selesai. Acara tanggal 20 Februari 2026 ini alhamdulillah berjalan lancar dan saya sudah memenuhi semua kewajiban saya. Nah, namun sampai sekarang Ibu Linda ini belum membayar sisa pembayaran yang belum dilunasi. Saya sudah 3 kali menagih secara baik-baik ya Ibu, tetapi tidak ada kepastian dalam pembayarannya. Nah, saya hanya meminta pelunasan sesuai perjanjian awal, seperti itu. Mohon izin mediator, saya selaku kuasa hukum dari Ibu April ingin menegaskan bahwa Ibu April ini sudah melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai dengan perjanjian di awal. Jadi klien kami ini telah menyediakan catering sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dan saat acara berlangsung itu tidak ada kendala. Namun pihak dari tergugat atau Ibu Linda ini belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian di awal untuk melunasi pembayaran. Jadi secara hukum, perbuatan Ibu Linda ini bentuk wan prestasi karena adanya keterlambatan dalam pembayaran atau pemenuhan prestasi perjanjian. Meskipun klien kami ini telah mengedepankan penyelesaian secara damai,
Tapi kami berharap terdapat kepastian pembayaran dari pihak Ibu Ginda. Baik, untuk Ibu Linda dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih mediator, dan sebelumnya mohon maaf kepada Ibu April. Di sini saya ingin menanggapi bahwa saya tidak menyangkal kewajiban pembayaran saya tersebut. Tetapi di sini saya memang benar, saya masih memiliki kewajiban pembayaran 50 juta. Namun posisi saya juga sangat sulit karena klien belum melunasi pembayaran kepada saya. Dalam acara tersebut, saya hanya menerima uang muka dari klien. Sisa pembayaran yang dijanjikan setelah acara selesai, ternyata klien saya belum dapat melunasi pembayarannya. Sehingga saya harus menutup biaya vendor lainnya terlebih dahulu. Saya juga mendapat tekanan dari beberapa vendor yang menagih saya. Dan saya juga tidak bermaksud menghindar dari kewajiban pembayarannya kepada Ibu April, tetapi saya hanya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, Ibu. Dan saya juga sudah mencari dan berusaha mencari dana tambahan untuk melunasi pembayaran sisa catering tersebut, dan saya juga sudah mencoba meminjam ke rekan bisnis dan keluarga saya. Alhasil sampai saat ini belum berhasil. Dan saya juga di sini benar-benar ingin menyelesaikan kewajiban saya. Jadi mohon pengertiannya ya Ibu. Baik, saya memahami dari posisi kedua belah pihak. Di satu sisi Ibu April ini telah melaksanakan kewajibannya serta berhak menerima pembayaran dari Ibu Linda. Di sisi lain, Ibu Linda ini mengalami kendala karena belum menerima pembayaran dari kliennya. Namun demikian, berdasarkan perjanjian, kewajiban pembayaran ini tetap berada pada pihak tergugat, yaitu Ibu Linda. Oleh karena itu, saya mengajak dari kedua belah pihak ini untuk fokus pada solusi. Lalu dari Ibu Linda, apa ada usulan untuk penyelesaian permasalahan ini, Ibu? Untuk saat ini usulan saya yaitu saya sanggup membayar 20 juta dalam waktu dekat ya Ibu. Untuk sisanya saya mohon untuk waktu 3 bulan. Lalu saya ingin menyicil setiap bulannya. Kan sisanya 30 juta. Akan saya cicil setiap bulan yaitu 10 juta. Dan saya juga bersedia membuat kesepakatan tertulis. Oke, saya bisa terima. Tapi harus ada kesepakatan tertulisnya ya. Iya Ibu. Jika itu terlambat, saya akan menempuh jalur hukum. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu April juga menyetujui atas usulan pembayaran dari Ibu Linda. Namun, kami meminta agar jadwal pembayaran itu dicantumkan secara rinci dan jelas dalam kesepakatan. Kesepakatan itu juga harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nanti saya akan buatkan. Dan hal ini diperlukan itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar tidak dirugikan. Baik, saya simpulkan dari hasil mediasi siang hari ini. Yang pertama, tergugat akan membayar 20 juta dalam waktu dekat. Benar ya Ibu? Benar. Lalu yang kedua, sisa 30 juta akan dicicil selama 3 bulan ini. Lalu yang ketiga, kesepakatan akan dibuat secara tertulis. Lalu yang keempat, penggugat berhak menempuh jalur hukum apabila tergugat atau Ibu Linda ini lalai. Apakah kedua belah pihak dapat disetujui? Kami Setuju itu. Untuk mediasi pada hari ini saya nyatakan sudah selesai karena kedua belah pihak sudah saling menyetujui satu sama lain. Saya mengucapkan alhamdulillah karena mediasi pada hari ini berhasil mencapai kesepakatan. Saya mengapresiasi antara Ibu Linda dan juga Ibu April atas itikat baik dari kedua belah pihak, dan saya berharap kesepakatan hari ini itu dapat dilaksanakan dengan baik dan juga di kesempatan mendatang. Dengan demikian mediasi saya nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ya Iya. Ibu.